kali ini kita akan memiliki tema membahas mengenai TBC dengan tema pasien TBC juga manusia. Namun teman-teman informasi aja ya bahwa podcast ini nggak akan berhenti di episode kali ini doang. Nanti akan ada episode lainnya yang nggak kalah menarik dan juga dengan narasumber yang hebat. Sebelumnya perkenalkan aku Revina Nova dari Advent Semarang sebagai moderator podcast kali ini. Terus di sini juga ada dua narasumber hebat kita. Ada Patri, dan juga ada Bu Ayomi. Assalamualaikum. Nah, dua narasumber ini dari OPT Semar Jateng dan juga dari Paralegal Komunitas TBC. Jadi kita semua tahu bahwa isu hak asasi manusia itu selalu menjadi isu yang menarik dan kita juga semua masyarakat aku yakin paham bahwa negara itu memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang hak asasi manusianya nggak dipenuhi dan juga nggak dilindungi. Salah satunya adalah pasien dan juga penyintas TBC gitu yang seringkali mendapatkan diskriminasi, ketidakadilan dan juga diskriminasi dan sebagainya. Oleh karena itu kita mengambil podcast dengan tema TBC. Mungkin kita bisa langsung next. Mungkin aku mau nanya apa sih itu TBC gitu. Mungkin karena kalau aku sendiri nih tahu TBC itu hanya dari bagian SMP dan itu aku hanya tahu penyakit pernafasan dan sebagainya saja dan aku nggak tahu itu ternyata menular. Ibu dan Bapak begitu. Baik, terima kasih Mbak Nova ya. Saya ingin memaparkan tentang terkait apa itu TBC karena untuk sampai saat ini TBC itu masih menjadi momok di masyarakat ya. Karena untuk penyakit TBC ini menurut data dari dari WHO itu memang angka kematian sebagian besar diakibatkan oleh penyakit TBC. Ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium atau yang dikenal dengan nama Gang Myco. Keren namanya kayaknya, Gang Myco. Tapi ini kuman ini walaupun namanya keren, tapi bisa membunuh. TBC itu sebenarnya ada dua jenis Mbak. TBC paru dan ekstra paru. TBC paru biasanya yang diserang di bagian paru-paru. Tapi juga ada ekstra paru, ada TBC kelenjar, TBC tulang belakang, di getah bening. Juga cara pemeriksaan juga beda. Kalau TBC paru biasanya untuk pemeriksaan lewat TCM atau suspek tidak. Tapi kalau TBC tulang atau kelenjar biasanya diambil dari sampel. Contoh misalnya ada benjolan di leher, itu biasanya diambil sampelnya yang TBC tidak. Tapi untuk gejalanya Mbak, gejala TBC biasanya itu sama. Secara umum TBC tulang, TBC paru itu sama. Salah satunya adalah yang untuk TBC paru itu batuk. Gejala utama batuk. Gejala lain yaitu berat badan menurun, terus keluar dengan dingin malam hari tanpa aktivitas, demam selama lebih 1 bulan, itu salah satunya untuk gejala tambahan. Untuk penularannya Mbak ya, untuk penularannya itu sangat bersulit. Untuk risikonya yaitu lewat penularan lewat udara. Orang yang diagnosa positif TBC itu bisa menularkan satu orang positif yang TBC bisa menularkan 10 sampai 15 orang Mbak per tahun. Itu banyak ngeri lah sampai saat ini Mbak. Terus untuk cara pengobatannya juga kita kan langsung sudah pemeriksaan buat TCM tadi. Kita langsung ke pengobatan juga. Cara pengobatannya harus pengobatan dengan diagnosa yang tepat. Mungkin Mbak Nomi bisa nambah. Itu ya. Untuk TBC itu juga ada TBC yang obat, yang pengobatan dan TBC tes dengan obat yang kurang lebih maksimal itu pengobatan 24 bulan. Walaupun sebagai penyakit mematikan, menular, tapi bisa disembuhkan. Kita bisa mencegah kalau anak-anak bayi itu divaksin BCG yang sudah positif harus pengobatan sampai tuntas dan dinyatakan sembuh. Juga kita harus melakukan PHBS
perilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya harus punya adab batuk, tidak boleh batuk sembarangan atau membuang ludah sembarangan. Akan tetapi kita harus menutup mulut agar droplet kita itu tidak menyebar ke udara yang bebas yang nantinya terhirup oleh teman-teman atau yang enggak tahu. Ya. Tapi mungkin aku yang sedikit ya. Tadi kan bilang ada obat, itu pengobatan kan berarti biasanya ada minum obat itu ada efek sampingnya dari minum obat. Itu kan biasanya kalau terlalu lama obat suka ada. Begini Mbak ya, ini untuk efek samping obat ini memang ada. Untuk pengobatan TBC efek sampingnya ada 2 Mbak ya. Efek samping berat dan efek samping ringan. Yang termasuk efek samping berat yaitu dengan penglihatan, pendengaran atau gangguan hati itu efek samping berat. Tapi juga ada yang efek samping ringan, yaitu dengan kepala pusing, mual, kadang bintik-bintik itu termasuk ringan. Itulah yang itu yang saya bahas itu TBC SO yang sensitif. Tapi kalau yang gagal nanti akan masuk ke RU. Kalau RU lebih berat lagi Mbak. Ini yang saya bahas untuk TBC SO. Mungkin efeknya seperti itu Mbak. Umumnya gitu ya. Mungkin kita lanjut itu tadi, tapi kan sudah jelasin gimana apa itu TBC dan tadi jelaskan ada efek obat gitu kan. Berarti kan pasien juga kayak aduh aku udah sakit terus aku mau nyembuhin tapi kok aku sakit lagi gitu kan, maksudnya ada efek samping yang harus dialami kan, berarti mempengaruhi psikis secara psikologis pasien gitu ya. Mungkin aku akan menanyakan gimana sih kalau dari sisi psikologis pasien gitu ya, terus apalagi pasien ini kan kalau TBC apalagi kalau kata orang tahu ini ternyata mendengar gitu kayak dapat stigma kayak COVID-19 gitu kan, dapat stigma, dapat diskriminasi, ketidakadilan. Mungkin dari sisi psikologis pasien itu gimana sih untuk sejauh ini yang Mas dan Pak Tri pernah pernah lihat mungkin ini ya awal pasien terindikasi positif TBC otomatis dia kok bisa ya aku tertular TBC, kok rasanya seperti ini ya. Kalau mereka itu tidak segera kita semangati melakukan pengobatan, tidak cuma hanya pengobatan yang harus dia jalankan, tapi keluarga, lingkungan sekitar harus mendukung dia agar dia itu punya semangat untuk bisa terus melakukan pengobatan sampai sembuh. Karena memang pengobatannya juga jangka panjang dan tadi efek samping obat juga sudah dibahas tadi yang seperti itu. Otomatis kan kadang orang itu dengan mengakses obat dan dia merasakan obat, dia nggak bisa beraktivitas. Tentunya ada yang nggak bisa bekerja juga. Nah, mungkin yang secara ekonomi mungkin Makri ini lebih bisa menceritakan karena dia sendiri pernah rekapan di rumah beberapa bulan hanya cuman istrinya saja yang mencari atau menghidupi keluarga. Oke, berarti sebelum Mas, berarti ternyata efek psikologis di sini juga mempengaruhi di aspek ekonomi gitu ya, dalam hak masyarakat untuk menjaga ekonomi. Jadi Mas sudah diceritakan gimana sih dari sakit terus bisa tuh pengaruh ke psikologis sekarang ke ekonomi. Enggak, memang benar untuk yang pasien yang diagnosa TBC itu terdampak sekali ke ekonomi Mbak. Salah satunya itu adalah yang contoh ya, biasanya orang yang diagnosa TBC masa pengobatan biasanya tidak bisa beraktivitas Mbak. Otomatis dia tetap istirahat karena kondisinya sudah lemah dan mungkin dengan efek samping obat itu kan dia tidak bisa bekerja. Jadi untuk ekonomi jadi terpuruk Mbak. Apalagi kalau menurut keluarga seperti saya Mbak ya. Kalau saya ya dulu pernah pengobatan tapi keluarga juga dapat tertular. Jadi tambah terturut. Jadi ibaratnya kalau orang yang sudah kena TBC itu bisa dikatakan terpuruk, jadi tiba-tiba jadi miskin lah seperti itu juga masalah Mbak. Nah, untuk itu
tidak itu juga di samping itu biasanya kalau orang yang TBC itu biasanya dapat pemutusan sepihak dari pekerjaan. Biasanya kalau sudah tahu dari pihak perusahaan statusnya sudah tahu TBC, itu biasanya kan dari kebijakan perusahaan kalau belum tahu edukasi benar tentang TBC pasti akan memutuskan sepihak. Mungkin itu mbak ya. Tapi untuk tadi kan PHK gitu, untuk lapangan pekerjaannya nih yang belum kerja tapi mau nyari kerja, mungkin yang kayak Mas sudah jadi penyintas gitu, atau yang dia sakit tapi ternyata masih bisa produktif gitu walaupun lagi pengobatan, itu gimana sih lapangan pekerjaannya? Apakah ada diskriminasi kayak apa ya, nggak diterima karena alasan divisi atau sebagainya? Lapangan pekerjaan. Kalau masalah yang apa itu lagi mencari pekerjaan ya, kalau tidak ada tes kesehatan itu mungkin secara fisik tidak terlihat, maksudnya seperti orang sehat, bisa juga mereka mendapatkan kesempatan bekerja. Tapi rata-rata yang di lapangan itu orang yang sudah terkena TBC dan drop, mereka justru dikeluarkan dari pekerjaannya. TBC ini juga ternyata mempersempit gitu ya peluang kerja, walaupun udah jadi penyintas sekalipun ataupun yang jadi masih sakit gitu. Padahal butuh untuk mencari nafkah gitu ya. Oke, berarti ternyata banyak banget efek sampingnya yang tadi dari pelajaran SMP aku cuma tahu bakteri doang gitu. Mungkin dari tadi kan Mas, Ibu dan Pak ini juga paralegal ya dari komunitas TBC gitu. Berarti kan berhadapan langsung dengan pasien atau juga komunitas ataupun juga kepada pemerintah gitu ya. Gimana sih kendalanya sebagai pendamping? Kan pasti ada lah dulu kendala-kendala. Kalau dampingan kita selama ini itu ini ya apa? Justru dari keluarga. Daripada nanti kita tertular, ini ya mendingan pasiennya itu disendirikan. Memang untuk alat-alat pribadinya itu memang disendirikan, tapi untuk mendukung proses kesembuhannya justru harus ada semangat dari keluarga. Yang kedua mungkin karena masyarakat yang belum paham, jadi kalau ada penderita di lingkungan itu pasti dikucilkan. Itu yang kami alami di lapangan. Mungkin Pak ada kendala lain Ya kan saya ingin menambahi ya dari kami ya. Biasa kendala di lapangan untuk peran pemerintah biasanya kan kadang dari petugas kesehatan juga kurang paham nggak tentang pengobatan. Misalkan untuk pelayanan kadang ya kurang nyaman, kadang ada pasien yang tidak nyaman. Padahal untuk pasien itu pasien TBC itu harapannya harus layak untuk pengobatan yang layak. Tapi dengan kenyataannya sampai saat ini ya masih ada untuk pelayanan yang kurang menangani kurang nyaman juga, ya kurang memadai. Nah untuk obat sendiri sebenarnya sudah untuk pengobatan sudah di cover, ya layak. Tapi untuk penanganannya juga ada, tapi ya enggak semua, tapi masih ada gitu enggak. Tapi kurang layak bisa dikatakan oknum ya sebagian ya kan. Mungkin tadi kan pendamping berarti kan pasien atau penyintas di sini apa ya sangat butuh lah gitu ya dari komunitas itu dorongan gitu. Kalau dari pemeran pemerintah sendiri kayak gimana sih? Ada nggak sih kan pemerintah seharusnya ya kita kesehatan masyarakat juga seharusnya mereka tanggung jawab gitu ya. Ada nggak sih pemeran pemerintah dalam menangani entah itu pengobatan, pelayanan atau juga hak ekonomi pasien ataupun penyintas? Untuk peranannya pemerintah dalam itu saya kira ya cukup, cuman hanya diberikan pengobatannya, tapi layanan untuk deteksi cuman yang lain misalkan di dalam pelayanan orang program nih kalau ganti personel itu harus yang baru yang menggantikan itu harus
pahamkan dulu tentang program TBC-nya, sehingga tidak ada kesenjangan atau ini ya, ketidaknyamanan dalam pelayanan. Yang kedua, pasien TBC dalam pengobatan itu kan juga butuh dukungan gizi. Apa mungkin kalau tadi berbicara dengan pekerjaan itu kan mungkin bisa kita jejaring kerjasama dengan yang lain. Cuman kalau faktor gizi, setidaknya pemerintah kan juga bisa ikut bertanggung jawab. Yang mau ditambahin kayak pasti banyak nih ya. Pemerintah yang mungkin belum nih hak mereka yang belum yang masih mungkin harusnya pemerintah bisa lebih berget gitu ya dalam menangani hal ini. Yang terutama ini Mbak, masalah perwal mungkin khususnya di Kota Semarang atau harganya Jawa Tengah. Kalau menurut kita komunikasi antar komunitas untuk Kota Semarang aman, tapi wilayah-wilayah yang jauh dari layanan itu kasihan teman-teman yang mengakses obat. Jadi harus ke kota dulu. Ya. Dan juga harusnya kita itu dikasih fasilitas agar para penyintas itu bisa bersama-sama menyuarakan apa tuh sebetulnya kebutuhan kita. Itu kan harusnya pemerintah itu ngasih wadah lah. Awal pengobatan, berilah kesempatan dia itu untuk istirahat atau memang benar-benar ini melakukan pengobatan awal sehingga mereka itu fokus di pengobatan, tidak merasa terbebani dengan pekerjaan atau mungkin putus hubungan kerja. Ini masih ada tambahan atau sudah cukup ya, kira cukup dengan kami karena memang untuk kerjasama sangat penting ya Mbak ya. Memang kalau apa seperti kebutuhan layanan medis pemerintah sudah seperti berangkat APBD itu kan kita sudah ada. Tapi yang disinggung sama Bang tadi kan memang kenyataannya belum ada. Kita memang berhadapan kita memang seperti itu Mbak. Mungkin emang udah panjang dan lebar ya kita udah berbicara tadi mengenai apa sih. Jadi aku nggak cuma tahu kalau itu punya doang gitu yang dari satu market ini ya. Terus jadi juga ternyata di situ menyebabkan efek lain, nggak cuma kayak yang sakit doang, tapi ada efek psikologis, bagaimana stigma, ada tekanan-tekanan, ada diskriminasi, ketidakadilan, dimarginalisasi, bahkan hak ekonomi juga masuk ke mempengaruhi aspek ekonomi mereka, hak mereka untuk mendapatkan ekonomi yang layak gitu ya. Terus juga tadi udah ada dijelasin kendala-kendala menjadi seorang pendamping, termasuk bahwa ternyata malah yang menjadi ngepres yang orang yang pernah yang lagi sakit TBC ataupun terminal itu keluarga sendiri. Jadi kendala juga gitu ya dari situ. Terus juga bagaimana pemerintah ada sih APBD-nya, ada uangnya, ada dananya, ada wacana dan rencananya, tapi nggak ada implementasinya gitu. Di kenyataannya tuh gimana sih, minim gitu. Ternyata masih banyak orang pemerintah yang seharusnya dilakukan, didorong, dipenuhi buat apa sih? Buat ini ya, memenuhi, melindungi hak-hak asasi manusia pasien atau penyintas TBC juga, karena yang kayak dari tema kita bahwa pasien TBC juga manusia gitu yang sudah wajib, yang sudah seharusnya negara juga memenuhi hak tersebut. Mungkin teman-teman sekian gitu ya. Satu lagi Mbak Pak, selain pasien TBC itu juga manusia, kita sebagai pendamping juga manusia. Ya, tentunya kita sebagai ujung tombak kesuksesan, kita juga butuh ini ya, perlindungan. Kita sebagai relawan di lapangan, harapan kami walaupun tidak bekerja, kita mendapatkan ini ya, akses BPJS ketenagakerjaan, sehingga kalau ada sesuatu hal yang terjadi, kita ada yang mengcovernya. Sekian bahasan dari kita. Makasih Bu Naomi dan Patri atas informasinya, atas pengetahuannya lagi. Dan teman-teman jangan lupa kalau tadi sekali lagi ya diingetin biar jangan lupa like dan
dan juga Citeng, ada bel YouTube RBL Semarang gitu. Jadi ntar kalau ada notifikasi podcast yang lain langsung ditonton, harus di like. Terus juga jangan lupa follow Instagram RBL Semarang, dan juga kalau mau lebih tahu lagi nih mengenai tadi dari komunitasnya Ibu Novi dan Patri di Instagram OPD Semarang juga. Ini ada IRL gitu. Nih, apa ini namanya Bu? Tos TV. Bukan, obati sampai sembuh.